siswa-siswi dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran seni budaya kelas 7, materi seni musik bernyanyi. Kompetensi dasar 3.1, kompetensi dasar keterampilan 4.1. Memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Nah, anak-anak peserta didik kelas 7 SMP dimanapun Anda berada, seperti apa yang dikatakan dengan bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono? Nah, ini kita akan lihat dan kita akan bahas di pembelajaran. Baik, konsep dasar bernyanyi unisono secara berkelompok. Apa sih yang dimaksud bernyanyi unisono secara berkelompok? Secara etimologi, istilah unisono sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu uni dan sono, atau dieja dalam bahasa Inggrisnya uni dan sono. Arti dari uni adalah satu, sedangkan sono adalah suara. Jadi secara singkat yang dimaksud dengan unisono adalah satu suara. Secara umum yang dimaksud dengan pengertian bernyanyi secara unisono adalah teknik bernyanyi di mana satu suara atau satu nada dinyanyikan oleh banyak orang. Misalnya dalam paduan suara. Nah, tentu para peserta didik dari SD, SMP, SMA tentunya pernah dan sering menyaksikan, misalnya pada upacara bendera di setiap hari Senin yang dilaksanakan di sekolah. Nah, di situ kita sering menyaksikan paduan suara untuk membawakan lagu-lagu nasional pada waktu upacara bendera tersebut. Itu salah satu contohnya. Kemudian kita lanjut lagi. Dasar dan teknik dalam menyanyi. Unisono dalam berkelompok. Nah, ini ada linknya, nanti akan kita lihat apa saja yang menjadi dasar dalam bernyanyi satu suara secara unisono di dalam satu kelompok. Nah, kemudian untuk bernyanyi dengan baik di dalam satu kelompok atau satu suara, Anda harus mengenal not-not di dalam lagu-lagu tersebut. Nah, istilah not, ada not angka dan not balok. Kemudian apa-apa saja yang menjadi bagian dari not angka dan not balok itu, ada bentuknya, kemudian namanya, harga notnya. Nah, ini harga bukan seperti harga kue atau harga makanan, harga minuman ya, nanti akan kita lihat juga. Nilai nada, kemudian bentuk nada diam. Nah, itu biasa kita jumpai di klat lagu-lagu atau daftar apa itu ya, daftar lagu-lagu ya, seperti itu yang ada tangga nadanya. Nah, baik, kita lanjut lagi. Ini ada websitenya, nanti kita akan juga lihat, akan cek. Kemudian dasar dan teknik dalam menyanyi unisono di dalam satu kelompok. Pertama, kita perhatikan misalnya sikap badan kita. Nanti seperti apa sikap badannya dalam Anda bernyanyi, apa sambil garuk-garuk atau geleng-geleng kepala, toleh kiri kanan. Kita akan lihat yang sebenarnya seperti apa. Kemudian pengaturan pernapasan. Yang berikutnya lagi pembentukan suara. Kemudian kelanjutannya lagi artikulasi dan resonansi. Nah, itu ya, siswa-siswi, hal-hal yang perlu Anda perhatikan di dalam melakukan bernyanyi di dalam paduan suara secara berkelompok.
Kemudian teknik bernyanyi satu suara secara unisono. Untuk lebih jelasnya secara berkelompok, mari nanti kita lihat di dalam video pembelajaran di channel YouTube. Salah ada 2 referensi yang Bapak untuk Anda pelajari, dan Anda juga bisa mencari referensi dari sumber-sumber yang lain. Yang penting materinya sama, yaitu bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok. Nah, itu nanti untuk bahan Anda belajar di rumah, supaya nanti jika ada tugas kelas Anda menjadi petugas upacara, menjadi pembawa lagu di paduan suara, Anda sudah mengerti, memahami dasar-dasar bernyanyi di dalam paduan suara secara berkelompok, menggunakan misalnya teknik bernyanyi satu suara secara unisono. Baik, tanpa terlalu panjang lebar, kita simak video pembelajaran dari salah satu channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran seni budaya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat ya. Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, di pembelajaran minggu lalu, di sebelumnya kita sudah mempelajari materi seni rupa, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda, yaitu di dalam seni rupa ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari materi seni musik, yaitu khususnya bernyanyi secara unisono. Apa itu bernyanyi secara unisono? Nah, nanti kita akan coba pelajarinya. Tentunya kalian sudah sering mendengarkan ya, sering menonton tayangan atau pertunjukan orang bernyanyi, atau mungkin sudah sering kalian coba untuk bernyanyi. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari materi yang berhubungan dengan bernyanyi ya. Nah, di sini kita akan mempelajari kompetensi dasar ya, yaitu 3.1. Ini memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Kemudian KD 4.1-nya kita menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono ya. Nah, ini harapannya nanti kalian paham ya, tahu apa itu bernyanyi secara unisono, kemudian bagaimana cara untuk menyanyikannya. Kemudian setelah itu kalian bisa untuk mencoba menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok ya, dalam bentuk unisono. Baik, kita langsung lanjutkan. Nah, ini ya, jadi kita di Indonesia ya, itu mengenal warisan budaya yang sangat kaya di Indonesia ini, bahkan sudah diakui oleh UNESCO ya. Itu banyak sekali hasil kebudayaan di negara Indonesia. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mempelajari dari sisi seni musiknya ya. Ini kita baca, silakan kalian nanti bisa dibaca sendiri nih sekilas, bisa di pause videonya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pengertian unisono. Di sini kita mempelajari konsep ya, definisi. Tapi nanti kalian tidak harus seperti ini untuk mempelajari, memahami apa itu bernyanyi secara unisono. Tentunya kalian nanti bisa kembangkan, bisa kalian rangkai dengan kalimat kalian sendiri. Tidak harus sama persis dengan ini ya. Jadi uni itu adalah satu, sedangkan sono itu adalah suara. Jadi unisono adalah teknik bernyanyi di mana satu suara atau satu nada yang dinyanyikan oleh orang banyak ya.
Jadi nanti ketika kalian menonton atau menyaksikan sebuah tayangan atau pertunjukan, di sana hanya satu orang yang menyanyi, berarti itu belum bisa disebut secara unisono, karena itu bernyanyi tunggal atau solo ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat perbedaan teks lagu secara unisono dengan paduan suara. Nah, ini paduan suara ini maksudnya adalah ada pembagian suara 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ini yang satu adalah melodinya saja atau melodi utama. Nah, inilah yang disebut dengan bernyanyi secara unisono. Jadi yang dinyanyikan adalah melodi utamanya saja. Ini dinyanyikan secara bersama-sama ya. Ini lagu Angi Mamiri ya. Nanti kalian bisa pelajari di YouTube, itu sangat banyak ya. Coba kalian nanti dengarkan lagunya seperti apa. Nah, ini kemudian di sini ada contoh teks lagu. Ini ada suara 1 dan suara 2. Ini lagu daerah dari Jawa Tengah, yaitu Gundul Pacul ya. Nah, ini dari segi teks lagunya. Kemudian bagaimana cara menyanyikannya dalam bentuk video seperti apa? Nah, nanti kalian bisa mencari di YouTube, di sana sangat banyak. Nah, ini kemudian dalam bernyanyi unisono atau berlatih vokal ya, kita perlu untuk mempelajari yang namanya teknik vokal ya. Di sana ada yang namanya artikulasi. Nah, artikulasi adalah cara mengucapkan kata demi kata yang baik dan jelas. Nah, ini nanti kita akan coba praktekkan di pembelajaran yang akan datang. Kemudian ada prasering. Prasering itu adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, ini prasering ini adalah pemenggalan ya, pemenggalan kalimat disesuaikan dengan napasnya nanti ya. Nah, nanti akan kita coba pelajari juga di pembelajaran yang akan datang. Kemudian ada intonasi. Nah, intonasi itu seperti apa? Intonasi adalah rendah atau tingginya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat ya. Nah, ini berhubungan nanti dengan nada-nada yang dinyanyikan. Nanti kita akan coba praktekkan di pertemuan yang akan datang. Kemudian ada ekspresi. Ekspresi ini adalah hubungannya dengan dinamik atau keras, lembut, dan tempo, cepat atau lambatnya suatu lagu ketika dinyanyikan. Nah, ini juga nanti ketika kita sudah mencoba ya semuanya ini, nanti kita akan bisa memproduksi suara dengan baik ya. Nah, ini contohnya ya, ini nanti akan kita contohkan, akan saya contohkan di pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian setelah teknik vokal, kemudian yang kedua kita akan mempelajari teknik pernafasan. Nah, jadi di pernafasan ini ada pernafasan dada ya. Nah, ini bisa dibaca, yaitu melakukan pernafasan dengan membusungkan dada ketika menarik napas. Cara seperti ini juga tidak baik karena jadi terkesan lebih cepat lelah ya. Nah, ini tidak baik untuk bernyanyi. Kemudian yang baik seperti apa? Nah, nanti akan kita coba pelajari. Kemudian ada pernapasan perut. Nah, ini melakukan pernapasan dengan cara membuat perut berongga sehingga udara luar dapat masuk ya. Udara dari luar dapat masuk. Ini bisa menghasilkan suara yang sangat keras, namun tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi ya. Kemudian yang ketiga, ini ada pernapasan diafragma. Nah, inilah pernapasan yang paling baik digunakan untuk bernyanyi. Nah, nanti akan Bapak contohkan seperti apa caranya, yaitu di pembelajaran yang akan datang ya. Pernapasan diafragma atau pernapasan rongga perut. Ini dengan cara mengembangkan rongga perut atau diafragma ya. Ini sangat optimal untuk bernyanyi. Nanti kita akan coba. Nah, kemudian setelah mempelajari teknik vokal dan pernapasan, nantinya kita akan mencoba untuk bernyanyi dan latihan vokal ya. Dan nanti kita akan mencoba lagu-lagu yang akan kita nyanyikan secara unisono. Baik, sementara sampai di sini dulu pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Silakan materi dari Legero Studio ya. Nah, di channel
beliau ini ada materi-materi tentang seni budaya ini. Nah, ini bisa nanti Anda lihat, Anda pelajari teknik dan gaya bernyanyi yang sesuai yang Anda perlukan ya dari channel YouTube Allegero Studio. Baik, yang keduanya tadi ya, referensi video pembelajaran teknik bernyanyi satu suara secara unisono, secara berkelompok. Kita lihat di referensi yang kedua ini. Referensi yang kedua dari channel YouTube MTSN2 Klaten, filial Kepoh. Ikuti, cari materi yang sesuai, dan channel-channel yang lainnya juga ya, bisa Anda lihat di sebelah sininya yang relevan atau cocok pelajaran Anda, tidak hanya untuk KD 3.1, 4.1 ya, materi bernyanyi ini untuk KD-KD yang lainnya ya. Nah, itu salah satu manfaatnya dari Anda mengetahui silabus pembelajaran Anda di kelas 7 materi seni budaya. Jadi Anda bisa browsing, Anda cari dari berbagai sumber ya. Jadi tidak hanya terbatas menggunakan buku paket pelajaran yang disediakan oleh sekolah ya. Nah, ini namanya kita merdeka belajar. Dapat mencari sumber materi pembelajaran dari berbagai sumber. Baik, kita lanjut melihat tentang seni musik konsep bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam unisono, seni budaya semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat selalu ya. Di sini saya sedikit memberikan materi soal seni musik. Langsung saja, yang pertama yaitu bernyanyi unisono, yang kedua teknik vokal dalam bernyanyi, yang ketiga teknik penapasan, yang terakhir latihan bernyanyi unisono. Kita langsung ke pembahasan ya. Yang pertama yaitu bernyanyi unisono. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi dengan satu suara pada nada yang sama dengan satu melodi inti dari sebuah lagu yang dinyanyikan oleh dua orang atau lebih. Contoh bernyanyi unisono. Kita dengarkan video berikut ini ya. Sekarang kita lanjut ya. Yang kedua yaitu teknik vokal dalam bernyanyi. Teknik vokal dalam bernyanyi ini ada 3, yaitu artikulasi, intonasi, dan frasering. Artikulasi. Artikulasi merupakan cara pengucapan kata per kata yang jelas, baik dan benar pada saat bernyanyi. Kita praktekkan ya. Bunyikan huruf vokal berikut dengan cara lantang dan pengucapan yang jelas. Jangan lupa dipraktekkan ketika bernyanyi ya. Ingat, artikulasinya harus jelas.
Lanjut ke materi berikutnya ya adik-adik, tetap semangat. Selanjutnya adalah intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat dan benar, sehingga tidak fals dalam bernyanyikannya. Nah, ada tips nih agar mendapatkan intonasi yang baik saat bernyanyi, yaitu banyak berlatih membunyikan tangga nada. Yang kedua, banyak mendengarkan referensi lagu. Yang ketiga, belajar bermain alat musik. Dan yang terakhir, berlatih dengan bimbingan guru. Oke, selanjutnya yaitu prasering. Prasering merupakan aturan pemenggal kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti oleh pendengar dan sesuai dengan kaidah bernyanyi yang berlaku. Contoh penggunaan prasering. Nah, kali ini kita akan coba pada lagu yang pasti kita semua tahu ya adik-adik. Contoh Indonesia Raya. Nah, di sini ada liriknya, yaitu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sekarang kita praktekkan dalam penggunaan prasering. Yang tulisan merah itu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu salah ya yang? Yang benar adalah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, yang betul yang tulisan hijau ya. Selanjutnya ada teknik pernapasan. Teknik pernapasan ini juga ada 3, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Pernapasan dada. Teknik pernapasan dada mengharuskan kita untuk mengisi udara dalam paru-paru bagian atas dengan cara membusungkan dada pada saat kita menarik nafas. Dengan pernapasan dada, kita akan menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahan menggunakan pernapasan ini adalah kita akan menjadi cepat lelah. Selain itu, jika kita menggunakan pernapasan dada, kita akan kesulitan mengambil nafas lagi. Jika kita sudah kehabisan nafas, oleh karena itu, pernapasan ini kurang cocok digunakan saat bernyanyi. Pernapasan perut. Teknik pernapasan perut mengharuskan kita untuk membuat perut kita menjadi besar atau mengembungkan perut sehingga dapat diisi udara. Untuk melakukan teknik ini, kita bisa menarik nafas sedalam-dalamnya dan menahannya hingga beberapa detik supaya perut kita dapat mengembung. Dengan pernapasan perut, kita akan menghasilkan suara yang sangat nyaring saat bernyanyi. Namun, kelemahan menggunakan pernapasan perut udara yang sudah kita simpan dalam perut akan cepat habis sehingga kita akan cepat letih. Oleh karena itu, pernapasan ini juga kurang efektif untuk digunakan saat bernyanyi. Pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma atau pernapasan rongga perut ini sangat cocok digunakan untuk bernyanyi. Dengan menggunakan pernapasan rongga perut, kita akan menghasilkan suara yang murni. Nafas yang dihasilkan lebih panjang dan ringan dibandingkan dengan menggunakan pernapasan yang lainnya. Selanjutnya, latihan bernyanyi unisono. Latihan pertama, coba ikuti bunyi berikut bersama-sama. Bunyikan minimal dengan 2 suara atau 2 orang. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, sol, mi, do. Do, mi, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, sol, mi, do.
la, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Latihan yang kedua, ikuti nyanyian lagu berikut ini, nyanyikan dengan teknik vokal dan teknik pernapasan yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, baru saja kita bernyanyi unisono berkelompok. Hal yang mudah kan? Dan sebuah referensi video pembelajaran yang bisa nanti Anda pelajari di rumah atau cari sumber yang lain sesuai materi yang ada di silabus. Nah, itu tadi materi 3.1 4.1 seni musik tentang konsep dasar bernyanyi satu suara secara unisono. Kemudian yang berikutnya bernyanyi dalam dua suara. Nah, ini KD 3.2, 4.2. Berikutnya lagi 3.3, 4.3 tentang permainan alat musik. Berikutnya lagi 3.4, 4.4 musik ansambel. Nah, itu seperti apa nanti Anda bisa cari tahu referensinya dari YouTube, dari website-website yang ada di internet. Ya. Ini salah satu tadi sampaikan manfaat dari Anda mengetahui atau memiliki silabus pembelajaran mata pelajaran seni budaya. Ya. Nah, kita pakai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi cetakan tahun 2017. Kembali ke dari website tutorial bahasa Inggris.co.id dan wallpaperhadi99blogspot.com. Yang pertamanya dari tutorial bahasa Inggris.co.id. Bernyanyi, pengertian metode dasar, teknik panduan, kiat dan soal-soal latihannya ada juga di sini. Nah, ini bisa Anda lihat nanti seperti apa. Nah, ini tadi sikap badan, kemudian pernapasan apa-apa ya, ini pembentukan suara, artikulasi, resonansi ya, ini semua ada di sini ya. Nanti Anda boleh pelajari materi ini. Kemudian yang satunya tadi dari website wallpaper 99blogspot.com. Nah, ini mengenai note.
ya. Not angka, not balok. Seperti apa not angka, not balok? Kita lihat di sini. Nah, nih ya. Kalau not angka, nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 ya. Dengan bunyi do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya. Tuh. Kemudian kalau not balok, nah, seperti ini gambarnya. Ya. Nanti bisa Anda lihat. Nah, kemudian bentuk nama, harga, dan nilainya ada dalam tabel ini. Bisa dilihat nanti. Ini ya. Nah, penjelasannya bisa Anda pelajari di sini nanti. Nah, ini biasanya not-not ini terdapat di klat lagu. Kita lihat di sini apa yang masuk klat lagu. Nah, seperti ini ya. Dengan klat lagu. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang materi seni budaya 3.1 4.1. Salam sehat, sukses, dan bahagia selalu untuk kita semua. Nice to meet all of you. Baik dan benar pada saat bernyanyi. Sudah didengar lagu Edelweissnya? Ya. Itu lagu yang sangat bagus. Bunyikan huruf vokal Menceritakan tentang sekuntum bunga Edelweiss.